ngobrol lagi dan kita udah penutupan kayak MC gitu kan. Kalau dimintain pura tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to Profile Podcast. masih bersama kami berdua ya. Pastinya. Wih. Gue gak diajak nih. Kan tiga. Oh belum ya. Pembukaan dulu. Oke. Masih bersama kami ya di acara kesayangan kalian ya, Cek ya. Dalam acara apa, Cek? Kontuy, kopi santuy. Masih. Oke, sebelum kita perkenalkan narasumber kita, di sini gua berdua nih pastinya ya. Ada siapa, Cek? Ada Gua Bronx dan ini Valen ya. sekarang narasumbernya udah ada di tengah-tengah kita berdua nih. Sebelum kita Siapa ya? Dah bang. Oh, ada segit gotik belakang. Sebelum narasumbernya memperkenalkan diri, kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini ya, Bre. tahu. Ini perdana ya kita di outdoor. Oh iya, Agak-agak horor ya. Agak horor ya. sedikit horor. Oh nggak boja lo ini. Boleh juga sini idenya. Boleh. Oke, kita lanjut perkenalkan dulu nih narasumbernya dengan siapa? Gue Angga Morrison, biasa dipanggil Angga Remason. Bukan Balpirik ya? Bukan. Nanti dulu nih. Anda ini siapa ya? Gue nggak tahu siapa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tahu diculik Nggak tahu. Gue juga tiba-tiba bingung nih sebenarnya. disuruh datang sini ke Brofal, ya udah kita ikut. Kebalik, justru Profile yang kesini, bukan yang kesini. Kan channel lu. Bela-belain ya untuk mengundang. Bukan mengundang sih. Kita yang diundang. Mendatangi narasumber yang satu ini. Ya, sebenarnya tadi yang kita mau angkat nih kisah-kisah apa ya, perjalanannya narasumber nih. Narasumber. Waduh, kacau. Oke, sebelum kita masuk ke topik utamanya, jadi Angga Morrison ini temen gue kecil nih. Dari Orok. Terus yang gue mau kulik ini sebenarnya kisah kehidupannya Doi ya, Cek. Yoi. Perjalanannya sehingga menjadi sekarang Sekarang apa sih? menjadi YouTuber. Wih, luar biasa. Yang pasti udah menghasilkan pundi-pundi cuan. Ini kita yang dikasih amplop, bukan kita yang ngasih amplop ke dia. Balik nih. Jadi ibaratnya nih sebelum menjadi YouTuber itu kita nih Brofal bakal ngulik dulu nih awal cerita perjalanan dia sebelum jadi YouTuber tuh bagaimana. Ya, Bra ya. Ya, Cek. Kisah bahala lah, kisah zaman Ya, dulu. ibaratnya waktu susah-susahnya dulu dah. susahnya lah, Jahiliyah. Zaman jahiliyah waktu negeri api belum menyerang ya. Negeri Matahari udah. Matador. Versus Wakanda. Ini bakalan jadi kisah yang inspiratif ya pasti ya, buat para YouTuber pemula juga nih, oke? Jadi ada motivasi juga ya ibaratnya. Sama sih gue juga pemula. Iya. Tapi kan intinya sudah menghasilkan. Walaupun Bisa ini juga, Cek, mencukupi buat menghidupi keluarga ya. Bisa, Udah nggak nikah sama orang tua ibaratnya. Jadi bisa kan nih, Bray, lu ceritain dulu bagi kisah ya. lu belum menjadi YouTuber tuh lu kerja apa gitu maksudnya. Apa ya? Sebenarnya kisah gue nggak ada yang menarik sih. Justru biar menarik di sini. Dramatisir ini juga nggak bagus. Sebenarnya tidak menarik ini cerita gue mah. Gue apa ya? Gue basicnya di apa? Awalnya tuh gue di hampir separuh hidup di jalanan. Itu yang ngamen gitu kan. Terus gue pernah jualan asongan. Sempet Gitu. musisi jalanan juga berarti ya. Berarti waktu lu sempet ngilang dari Pamulang dulu itu lu
ngamen tuh ya, jadi musisi Iya, jalan lu ya. berpetualang tuh ke terminal ini, mentok-mentok aja gitu. Naik bus ini, bus itu Iya, ya. kemana-mana. Biasa stay di mana aja, di terminal mana gitu? Pindah-pindah, kadang di Rawamangun, tapi lebih sering Blok M. Oh, lebih sering Sering gitu. Blok M, kayak gitu. Rawamangun ya. Tapi cuma transit sih, Rawamangun. transit. Oh, transit. Kadang ke mana lagi ya? Ya, pindah-pindah lah pokoknya. Tapi masih seputaran Jakarta sih. Jakarta. Sempat ke Cikarang, terus main-main di Bekasi, jalan tol, pintu tol, duduk situ nungguin bis naik. Oh gitu. Kirain Gitu. sambil bawa mangkok gitu kan di pintu tol. Ini Enggak dong, jangan minta-minta nggak boleh ya. Yang penting kita berusaha aja ya. Ya Kak? Kayak ini gitu. buat teman-temannya Angga nih yang siapa tahu kenal waktu di Blok M di sekitaran Bulungan ya bro ya, di Pondok Ya, Indah, sekitaran situ lah. terus di bus-bus gitu ya. Untuk yang nggak tahu kabarnya, sekarang kabarnya alhamdulillah baik-baik aja. Sehat. Udah berkeluarga, udah punya momongan ya bro ya. Alhamdulillah ada satu. Tapi selama lu di musisi jalan nih ada suka dukanya nggak sih bro gitu, biar Banyak. berbagi cerita gitu. Banyak. Ini mau duka apa sukanya dulu nih? Dukanya dulu ya cewek pasti ya. Duka nih. Duka. Duka lara nih Kak. Duka dengan Kalau ngomongin duka ya banyak sih, duka mah ada banyak banget ya. Apa ya, contohnya tuh kayak misalnya ya panas matahari udah pasti tuh. Pasti. Ya, panas banget tuh. debu ya. Ya pusing dikit gitu kan kalau lagi ngamen siang gitu. Nah terus ada lagi ya debu-debu udah pasti udah buluk deh pokoknya. Muka buluk, kulit hitam, paling nggak pakai jaket, Muka kusut ya, kusut pokoknya deh. rambut acak-acakan, Badan kurus. Gigi kuning. Mabok anu, mata merah. kamera. Mabuk X. Udah habis itu paling ini ya. Kalau lagi di bis tuh dukanya ketika orang cuma ngasih sisa kembalian. Oh, kebayar bayar ongkos itu Iya, ya. dulu tuh masih 700 perak. Itu tahun Tahun berapa tahun bro? ini. Ya? Oh, ini. Tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah deh. Tahun 2000-an ya. 2000. Gue mulai di bis tuh 2000. Tapi kalau mulai ngamen 99 tuh. Oh, mulai awal ngamen. Tapi 99 masih Dua mungkin ya? iya, masih kampung-kampung, ngobrol komplek gitu kan. 2000 baru ke Bulungan waktu itu. Bulungan dulu. Sebelum ke terminal. Udah tuh, habis itu kita kalau misalnya lagi nyanyi nih, ada orang apa namanya ini yang pernah ngamen di bis juga pasti tahu nih, pasti ngerasain. Oh, gimana? Orang ngobrol gitu kan, jadi kita kan ngamen serius ya, Iya. ngapain lagunya beneran gitu kan, serius ngobrol lagi dan kita udah penutupan kayak MC gitu kan, kalau dimintain pura tidur. Itu Bro, gue sering, tidur, sering ya. itu gue pernah lihat tuh gitu. Iya. Bro, Kata gue tidur. dalam hati kesel ya, cuma kita nggak boleh harus tahan emosi gitu kan, kita nggak boleh Harus sabar ya. marah. Oh harus sabar banget kayak gitu kan, tidur kalau dimintain pas lagi nyanyi berisik, padahal gue udah liatin gitu kan, gue liatin kode, maksud gue kode gitu kan, liatin dikit gitu kan, dia ngeliat orangnya ngobrol, apalagi cewek sama cowok nih, apalagi kalau anak sekolah, waduh cewek-cewek itu udah tuawaan udah kalau kata orang Jerman kan, tuawaan udah tuh udah dimintain ngomong maaf lu kagak, diemnya ke patung, ada yang bener tidur jendela begini. Itu doang, itu ya itulah dukanya Dukanya ya, ya. apa lagi ya? Campur sedih juga kan ya. Udah pasti tuh sedih dong, perut kosong, Iya. ya kan, Bener-bener. perut udah lapar, ya kan, terus apalagi kalau tanggal tua ngaruh tuh orang pasti ngirit buat ongkos. Ya kalau yang namanya orang kantoran naik bis ya berarti kan bukan orang kaya gitu kan, Iya. dia juga pas-pasan. Nyari yang lebih ekonomis ya tuh. Iya, makanya naik bis gitu kan, Metro Mini kayak gitu-gitu. Ya itu dukanya kan, terus apalagi jatuh dari bis lah, sempet licin, juga tuh ya. pleset, jatuh gitu kan, kaki kena apa tuh namanya kalau yang Besi palangan itu. yang bulat tuh, yang dicat hitam kuning, itu pernah tuh pas tikungan. Jadi kalau Metro Mini tuh misalnya dulu kan main sempet di Fatmawati kan, 610. Wah, nasi goreng nih. Bang, lewat dulu bang. Maaf. Nah, terus
Udah tuh 6.10. Lagi pelan pas gua nungguin di lampu merah Melawai. Sebelum Melawai kalau kiri ke Barito tuh. Nah udah tuh. Habis itu gua mau naik, gua udah naik nih. Udah naik. Di belakang ada bis lagi 6.10. Itu kalau sama-sama 6.10 kan dia naiknya bilang rapat, udah kebutan lewat kan. 19. Dia ngebut dong. yang gua naikin. Iya. Dia ngebut ya kan. Dia ngebut belok begini, kaki gua ketinggalan yang ini nih. Iya kan. Monggo, Pak. Iya, mari Pak. Nah, terus Terus nah, lagi. gimana tadi tuh belokan ya? Ya, belokan. Tuh ngebut. Ya mau ngomong ngebut lah, rapat belakang lah ya kan. Ngebut lah yang gue naikin itu kan, kaki belum naik nih gini nih. Baru tangan satu pegangan pintu, besi pintu. Ini yang gitar ya kan. Udah pentok gituan tuh. Jedar, gitu ya? sakit banget dah, asli. Sakit banget tuh paha di sini. Gue berdua sama temen gue kan. Temen gue naik di pintu depan, gue belakang. Udah sakit kan, ya gue turun langsung lah, turun gue diem, temen gue ke bawah tuh, sampai Melawai, akhirnya naik bis lagi balik lagi, lu kenapa? Gue mentok besi yang gitu tuh, beton apa besi tuh? Itu sakitnya, aduh. Sakit banget itu, udah di tenteng apa digotong gue ke sempat nongkrong di taman Melawai kan, udah nggak ngamen tuh seharian tuh, sakit banget itu jatuh dari bis. Jatuh juga pernah dari bis gede, mau arah pulang waktu itu kan mau pulang gitu ya. Udah malam penuh bisnya nih, miring-miring bis gede itu ke P21 nggak salah. Oh, P21. Iya, sama lu kalau nggak salah ya? Enggak, deh, nggak gua mungkin. bukan di P21. Pondok Indah waktu itu, Pondok Indah. P21 di Bak Bulus, Si Ucok kalau nggak salah si Ucok ya. Bak Bulus, terus Gibol mungkin pintu iya kayaknya, pintu belakang nih, pintu belakang, belum banyak orang berdiri kan, rame itu, udah banyak berdiri. Gue naik habis hujan, licin, waktu gue licin terus naik. Nah kan banyak kaki orang tuh di sini nih ya, gitu kan. Jadi karena gue nggak enak kalau mau nginjek kaki orang itu mana di lampu hijau lagi tuh. Pas jalan ya. Iya, gue minggir naiknya ini, gue ngindarin kaki orang, kepleset kan. Untung di pintu belakang tuh. Kalau di pintu depan ngeri. Wah, gue keledes kali itu. Itu juga jatuh, jatuh gitu. Gue digoreng ke belakang langsung kan, takutnya sama lampu hijau ya. Gue seminggir trotoar. Udah temen gue turun lagi, 2 kali tuh. Ada satu lagi, pagi-pagi. Gara-gara nguber bis AC. Di mana tuh? Hari. Di ini Permata Hijau. Oh. AC apa namanya langsung itu tuh? Yang 57 itu bukan sih? Yang ke Senen bukan ya? Bukan. Ini P berapa ya? P Depok Bukan Kalideres, AC. Depok Kalideres. Oh, Depok kali dulu. Tapi lewat Pondok Indah deh. Pondok Indah gitu kan. Debora AC. Iya, Debora. Iya, Debora AC. iya. Era waktu itu. Tapi yang AC itu. Kalau yang itu kan Depok lewat apa Pasar Jumat kan, itu Depok Kalideres. Udah tuh. Gue nungguin. Nah, gue beneran pakai sepatu nih. Sepatu dikasih temen gue, orangnya gede. Gitu kan. Sepatunya sepatu golf. Buset. Iya, sepatu golf Berisik gitu kan. dong. Enggak, sepatu golf kan keren tuh kayak sepatu cowboy. Keren. Kegedean lama gue kan. Kegedean. Udah nunggu tuh. Macet, lampu merah. Merah macet. Mobil AC kan ada pintu yang begitu, ada yang dibuka begini kan. Dia otomatis ya. Ada yang dibuka manual tuh. Nah, ini manual nih. Jadi connect belakangnya kan berat tuh pintu kan. Udah pas dia buka, temen gue naik, gue masih di belakang nih. Ya gue pikir macet kan. Matanya hijau lagi tuh, kejadian lagi hijau. Di jalan tuh bisa kan. Otomatis kan pintu tutup sama itu ya. Daripada kena samping-sampingnya kan. Apa kena motor apa gitu. Temen gue udah masuk. Lagi-lagi gue mau gitar kan. Gue lari dong. Ngejar di trotoar itu kan, lari. Ujuk kenceng. Bagaimana makin kenceng orang udah jalan. Ya kan, temen gue di ini belakang kaca. Gitu-gitu kayak Sama gue pernah tuh ngerasain waktu terus gue lari bareng kan. ya ngamen sama lo itu deh. Gue ngamen bareng waktu gue belum nikah tuh pada itu. Gue lagi ikut dia ngamen bareng bertiga sama Gibol ya waktu itu ya. Gue lagi kenalan sama cewek, gue ditinggal turun sama dia berdua. Jadi ngomong-ngomong lagi nyari duit. Kata gue Sedi mana? Aduh, bilang, Kata dia terus Gibol tuh sama cewek di depan. Iya. Dibablas dong Bak Bulus. Gue udah turun. Jalan jauh dia muter. Itu kenangan, ya itu lah suka dukanya pasti ada lah ya. Udah tuh pas gue yang tadi AC tuh, kenceng karena sepatu kegedean.
ada ini trotoarnya lorong blok tuh. Ada yang copot-copotan gitu kan. Seleo lah gua. Larinya kencang banget. Dar engkel. Itu gila. Udah, nggak ngamen akhirnya. Pulang. Istirahat tuh akhirnya. Pulang. Wah, itu gila itu. Sakit banget tuh. Itu dukanya. Terus apa lagi ya? Mungkin pernah dirazia atau dikejar kantip mungkin. Nah, pernah tuh gua Iya. Satpol PP. Pernah, Ini kocak nih, kalau ini kocak nih. Menarik nih menurut gue. Kocak sih sebenarnya. Apa gua ke Bulungan nih, sama merah Bulungan yang kolam renang tuh SMA 70. 70 ya. 70 di situ kan. Biasanya kan rame tuh ya kalau anak ramen, temen-temen gitu ya, orang dagang-dagang. Emang gua datangnya kesiangan. Gua datang gitu kan pas turun dari Ciputat lah gua. Tapi gue nyambung tuh berangkatnya, turun naik bis sampai Bulungan. Oh sepi kata gue, sepi gitu. Yang dagang nggak ada, yang ngambil pada kemana? Tumen-tumen. Udah gue diem aja di situ, diem. Motornya razia dong. Razia dong. Udah kan, razia dari arah apa? Bulungan. Dari arah mana ya? Gue lupa tuh itu. Dari arah dulu tuh Gultik, satu bukan? arah bukan sih? Dulu tuh. Enggak dulu. Oh enggak, dari sini. Iya. Dari arah Gultik ya, arah Gultik kan. Seret, gue pikir mau lewat. Dia belok di, kan gue dibelokkan pas sedikit depan 70 persis. Gue pikir mau lewat doang. Toto turun berhenti, gue lari dong. Lari arah Gultik tuh, terus masuk komplek. Udah gue putar, ada yang ngejar. Pas udah capek kali nggak ngejar kan. Iya. Pas udah keluarnya di ini nih, keluarnya di apa? Yang mau ke Barito tuh. Pokoknya keluar di situ lah. Yang kalau nyebrang Taman Langsat situ kan. Keluar di situ. Ada dong lagi di situ. Lu kabur lagi tuh. Tangkep dong. Iya, udah capek-capek muter-muter. Ya nggak bisa lari kemana-mana, orang di situ ngumpul. Berapa mobil tuh ngumpul, 2 apa? Ya, kata dia, udah kita rilang, kan. Udah tuh dibawa ke ini, ke panti sosial akhirnya kan. Berapa ya? 2 minggu pengelolaan tuh. Tapi makannya sih terjamin. Enak makannya. Enak makannya. Biasa aja sih, cuman ya 3 kali sehari gitu. Cuman yang rokok susah, duit ngamennya nggak ada ya kan, baju nggak diganti, sempak nggak diganti Bray. Dah bang. Iya, saya siapa yang ngasih baju di situ, nggak ada yang, ya kayak anak hilang. Udah kayak gitu, dukanya sih, duka lucu ya. Iya, duka lucu, kocak. Iya, itu pokoknya pengalaman duka yang nggak terlupakan ya. Betul. Ibaratnya ya. Nah, banget. Iya, berarti kan di balik duka itu pasti ada sukanya dong. Ya. Sukanya ya banyak juga lah. Banyak ya. Sukanya tuh kayak misalnya kita kan seniman nih gitu ya. Seniman basicnya suka musik. Ini nih nyanyi lagu gitu udah kita pelajari, terus ada orang yang misalnya kayak ngatin gitu ya, ngatin gitu, duduk di bangku gitu, ngatin gitu kan, senyum, ngasih duit. Dulu tuh kalau dapat 5.000, ada yang 5.000 tuh seneng banget. Di waktu tahun itu ya. Seneng ibaratnya ya. banget. Wah 5.000, ngasih 2.000 apa, 1.000-an dulu aja seneng gitu kan. Udah tuh ngasih 5.000 kan, terima kasih ya. Atau nggak ada yang request gitu. Oh, ada request juga, ya, seneng tuh kayak gitu. Kayaknya kayak dihargai dan merasa dihargai lah, gitu kan. Terus kalau ada yang bilang, wah suaranya bagus, wah lagunya oke gitu kan, itu senang gitu ada. Ya walaupun duitnya nggak terlalu gede-gede banget ya, tapi senang gitu. Terus Kita bisa menyambung hidup juga kan. Terus sukanya lagi kalau macet, Oh, kalau macet. senang. Jadi kan kalau naik metro mini, main di metro mini kan mobil berisik tuh, mesinnya. Nah kalau macet kagak tuh. Jadi mainnya enak, nggak pakai urat. Iya enak, orang dengerin juga nyantai. Apalagi kalau lagi di dekat rel dalam tuh, Wamka. Itu kan pohonnya gede-gede tuh. Gede, Pohon mahoni apa tuh ya? Pohon apa tuh gede-gede, rimbun-rimbun gitu, adem. Gitu. Kalau lagi macet, enak gitu main lagunya. Orang juga merhatiinnya serius. Jadi Nah, kita nggak perlu ngeluarin tenaga banget buat nyanyi ya. orang juga merhatiin, nggak terganggu gitu kan. Udah kalau nggak macet kan mobil kebutan terganggu. Udah mobil yang berisik, tambah ada yang ngamen gitu kan. Iya. Makin Ya pura-pura tidur lah orang, makin pura-pura tidur. Makin pura-pura tidur. Udah akhirnya yang ngasih rata bangku. Kalau anak-anak bilang tuh rata bangku nih gitu. Lumayan lah, macet. biar Jadi kalau macet kita nggak mainnya nggak jauh-jauh tuh. Di situ aja turun naik di belakangnya, kayak gitu. sama di itu ya di Taman Jamblang ya.
Taman Jamblang. Iya. Nongkrong situ kan ada bis macet depan, naik ke bawah lagi gitu. Enak sih gitu sih. Terus ya kenalan sama misalnya cewek kayak gitu kan, kenalan. Maksudnya Nambah temen lah, nambah paling temen nggak, ya, betul. nambah temen kayak gitu kan. Akhirnya Silaturahmi. ikut nongkrong kayak gitu-gitu aja. Sukanya sih gitu. Sukanya Terus ya, banyak temen. banyak temen Nah, intinya ya. kalau kesusahan banyak yang bantu. Banyak yang bantu, betul. Jadi ada apa-apa ya banyak yang bantu juga. Iya, banyak yang bantu. Berarti saling ngerangkul lah, nggak jadi nggak sikut-sikutan lah. Ketemu temen-temen yang emang suka musik gitu kan. Akhirnya bikin band kayak gitu-gitu tuh, bikin band. Akhirnya sempat bikin band juga ya. Sempat band-band teman-teman ngamen nih, nongkrongan anak ngamen. Musisi jalanan tuh semua ya. Sekarang band, manggung kayak gitu-gitu. Senang, suka-sukanya di situ lah. Karena emang udah awal dari hobinya musik ya. Dia musik, senangnya musik gitu. Sebelum sebelum kenal dunia industri dulu tuh. Jadi masih ngeband nggak tahu arah, tapi senang aja. Masih ngalor ngidul ya, masih Bikin ngalor lagu. ngidul ya. ibaratnya. Bikin demo, tapi nggak tahu tuh demo taruh mana, mau di kemana. Nah, akhirnya buat dengerin aja sendiri. Masih zaman demo kaset tuh. Waktu itu masih ada manual tuh demo kaset. Udah CD apa kaset? Kaset kita lah dulu pasti kaset. 2000 tuh demo kaset. kalau nggak Kaset ya, kaset salah. kita Masih itu. analog. Kaset bajakan masih banyak itu dulu kan. Ini belum rokok ya? Rokok Bray. Gitu. Kamu lu kan pernah ngamen juga kita. Udah lama lah itu ibaratnya. Ini gue kocak nih jadi ngamen nih. Orang minta dari depan ya, dia di belakang. Itu udah masa lalu. Orang kan bingung jadi kan. Terus di belakang ada bungkus permen. Gitu kan bingung orang. Orang di depan, dia di belakang. Ibaratnya kita berbagi pengalaman cerita ya, ibaratnya musisi jalan ya nggak bisa dipandang sebelah mata juga ya Cek ya, Hebra ya ibaratnya ya. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Betul. Namanya rezeki orang itu kedepannya gimana ya kan. Awalnya susah, kedepannya jadi ya alhamdulillah kan hanya Allah yang tahu. Iya betul. Amin. Betul. Yang penting ya itu usaha. Usaha dulu, ikhtiar Yang lah. penting jangan jangan berhenti berjuang lah. Berjuang. Gitu, yakin. Jadi tanamin dalam diri tuh ya harus yakin kalau kita bisa lebih baik gitu. Baik. Karena Karena dulu kan juga ibaratnya Tapi dulu lamanya sendiri kan. nggak baiknya lama. jomblo. Cuman nggak baiknya lama. Lamaan. Hampir separuh hidup. Kacau. Iya kan proses hidup itu kan Iya. nggak ibaratnya nggak semudah ini kan. Terus sempet juga kan akhirnya terjun ke dunia gelap kayak gitu kan, berantakan lah, sempet kena stres dulu kayak gitu. Galau ya kalau anak-anak bilang sekarang galau. Akhirnya ke dunia gelap yang akhirnya bikin malah kita bukan ini jadi malah makin nggak jelas gitu. Sempet lah 1 tahun tuh di dunia gelap itu. Ya emang ada ini sih, ada fase-fasenya sih, jadinya tahap-tahapnya ya ibaratnya ya. Masih ngerasain dunia gelap, dunia yang setelah gelap mungkin jadinya terang kan ibaratnya. Habis gelap terbitlah terang kalau Yoi. itu pepatah kemana kan. Kita berserang gelap lagi gitu. Emang begitu kehidupan. Bener, kalau nggak gelap ya terang. Sama kayak roda muter, tapi sempat juga waktu itu gua remnya soak. Kenapa Jadi nyangkut di roda, jadi rodanya muter pas gua lagi di bawah, udah tuh nyangkut tuh remnya tuh. Jadi kan gua Jadi agak lama ya? naik lama. Iya, tukang bengkel nggak nongol. jadi stuck di situ aja. Iya, di bawah aja gitu. Oke, tadi kan untuk proses perjalanan hidup dari susahnya Bung Angga Morrison ya, bungkusan. Oke, untuk sekarang nih, itu awal karir perjalanan Bung Angga di YouTube sendiri itu dimulai tahun berapa? YouTube gua baru coba-coba tuh 2 tahun yang lalu. Kalau YouTube 2 ya. tahun yang lalu. Kalau YouTube, kalau sebelumnya 2019 ya? 2019. sebelumnya ngeband dulu tuh. Band. Sempet ada album. Oh sempat ngeband juga ya. Sempet ngeband, terus kita punya album gitu kan, akhirnya ngeband serius, industri profesional. Sempet jalan dari 2009 sampai 2012 tuh. Sampai 2012. Sempet dulu kita pernah jadi
di Kemayoran Jakarta Fair tuh di panggung utamanya PRJ. PRJ tiap tahunan kita jadi apa namanya Gestar. Opening. Band opening. openingnya ada nih Mas Angga nih Malik and The Essential vokalisnya kan Mas Angga juga namanya kan Sama ya. sama cuman nasibnya Beda urusan nasib. dia Beda iya, nasib. gitu. Muka juga beda. Beda gantengan dia akhirnya jalan terus jadi ya jadi gestar di beberapa event gitu kan lumayan dapat produser segala macem mulai ke dunia profesional sempat juga jadi openingnya Mas Hari Lasso dulu Oh, di Lasso juga sempat sempet ya. di 2012 kalau nggak salah tapi abis itu 2011 11 atau 12 ya lupa gue. Antara segitu ya, 2011. Cuman ya karena berbagai kendala bubar akhirnya bandnya gitu. Bubar bikin lagi akhirnya bapak ini nih ketemu Apa nih. tuh? Apa tuh? Bulu kaki Oh, ini masih banyak yang nanya nih. Bulu kaki sebenarnya kemana sih? apa Bulu kaki sebenarnya kemana? bulu kaki itu nggak pernah hilang sebenarnya Masih ada di kaki. itu ada nggak kemana-mana gitu sebenarnya bulu kaki itu masih ada tapi sekarang kita masih bergerak di dunia imajinasi gitu jadi hanya orang-orang Tertentu saja. ilmunya tinggi nih yang bisa tahu bulu kaki ngapain aja Jadi travelingnya di dunia ini aja Iya. ya, impiannya. orang-orang atas langit lah Iya. yang bisa ini gitu jadi apa kita mau gimana nostalgia bulu kaki bagaimana? Jadi kayak padi ribbon, kita bulu kaki ribbon Seru gitu. juga nih bulu kaki nih sih dulu kita gimana ya awalnya gimana sih Awalnya itu yang habis gua nikah terus baru kita bentuk bukan bulu iya, kaki. maksudnya kok bisa ngeband bareng kan kita nggak pernah ngeband bareng ini temen sama dia Itu dong yang pas acara gua nikah kan kita ngumpul baru datu Nongkrong. terus bulu kaki itu kan dari nama Bluetooth lu. nggak pertama apa sih dulu tuh kita ngapain sih Binyo. nongkrong terus iseng ya Iya iseng Iseng jam-jam gitu terus Jam-jam. jam langsung hafalin kan ya Sama Valen Sama sama Ewin. Ewin ya, sama Ewin. jam terus karena nggak tahu lagu bisa Nirvana doang paling gampang akhirnya Nirvanaan ya udah lanjut Gitu cuma 2 lagu doang. iya ada dari bini lu tuh Mana? mau acara nggak nih Di mana tuh Cilegon, gitu? Cilegon. Enggak yang pertama kali Pertama kali Forstang, Vespa, Iya, acara itu ya? Vespa. Forstang ya? Forstang. yang nama bandnya apa terus tetep lah kan Oh. bulu kaki aja gitu kan ya udah kita nama ininya Sebenarnya sih yang awal kita main tuh di pembukaan warung caping. pertama kali ya Iya, gue itu lupa lu baru. Udah lama iya? banget. Iya, udah lama banget itu. masa sih pernah Gue pakai sendal jepit gitu. Gue pakai sendal Emang jepit, men. Pernah warung caping. gue tahu pernah Kafe ya caping sama warung caping gitu. Cuma udah enggak ada kafe. iya warung samping iya tahu gue pernah ya Pernah. Udah lama banget itu. kocak ya Kocak. mau bikin album Pokoknya suka dukanya banyak jadi. lah pokoknya di band. ya udah ngeband sempat kerja juga akhirnya kan. Kerja juga ya. Kerja di kang masak band awalnya kerja apa ada kafe lah satu kafe gitu oke sih ininya ya apa namanya konsepnya keren untuk kafe tapi awalnya belum jadi kafe masih jadi kayak food court gitu yang banyak tenan-tenan itu gerobak jualan gitu kan tapi di dalam ruangan jadi warehouse namanya itu jadi warehouse lah kayak gudang konsepnya awalnya ya di kontrak akustik kan ya teman-teman sempat ngamen juga tuh akhirnya dari jalanan yang di apa namanya di bis akhirnya ke tempat-tempat makan akhirnya dikontrak lah sama pernah ada orang makan gitu kan oh boleh nih kontrak Reguler ya. reguler tiap malam minggu kan tapi akustik sampai dia renov ganti konsep jadi apa namanya full cafe akhirnya jadi full band udah jadi band terus ujung-ujungnya kerja lah di situ kerja cuman setahun cabut terus kerja lagi sempet di toko roti Oh, toko roti sama roti. tidur di situ juga karena kami punya rumah kan tidur di situ Ada mesnya lah ya. ya apa tidur di toko Sekalian jaga toko. di situ ya udah akhirnya mulai ngapain ya tapi pas lagi kerja di kafe sih udah mulai
belajar YouTube bikin ini. video Oh. gitu-gitu kan. Iya, Edit, upload, akun. Gua inget banget nih dia waktu pertama kali edit video tuh yang apa sih? Dinosaurus ya. Dinosaurus muncul. Ada penyerangan Iya, dinosaurus. bikin animasi, ceritanya. Tapi cuma template doang, ambil template doang. Ya gitu belajar lah. Bener. Nih Awalnya nge-vlog. Iya. Awal Vlog nggak jelas gitu. Wah, nggak jelas lah pokoknya. Belajar. Apa-apa di videoin, orang makan di videoin. Vlog karena nggak ya, jelas. kita namanya pengen maju, pengen sukses ya, pasti awalnya belajar dulu ya, proses. Jadi nih buat kawan Brofal yang kepo, penasaran sama YouTube-nya Oh, subscriber lo Angga namanya ya. kawan Brofal. Bukan subscriber lah, jatuhnya Iya dong. fanbase ya, fanbase Iya, itu apa subscriber sih? lo. Iya, ibaratnya Subscribernya subscriber gua. apa benar-benar. namanya? Brofal. Kawan. Kawan Brofal. Brofal. Iya, jadi Kawan. YouTube-nya ini namanya apa, Bray? Aduh, jangan dilihat deh. Ih, Ntar nih ada di sini nih. ntar ada di deskripsi pokoknya. Di Sini. bawah juga ada. Di layar nih, layar. Iya, sini juga. Ini di sini nih. Paling dia yang pusing ngedit ya kan. Kita kerjain aja dia nih ya kan. Di sini ntar ya. Jangan lupa tuh. Ya, jangan lupa ya di Edit tuh. subscribe pokoknya. Instagram di sini. Instagram juga ada ntar ya. Oke, silakan diedit. Kalau udah ketemu jangan dilihat dari subscriber atau viewersnya ya, tapi cuannya men. Cuan ya. Cuan. Cuannya men. Cuanki. Cari cuan jalan kaki. Berarti jadi YouTuber nih udah berjalan 2 tahun ya? Iya, Bray ya? Ya, Dari 2 tahun 2019 masih ya, belajar 2019 sih ya. sebenarnya, nggak yang gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah deh lumayan. Ya pokoknya sih mudah-mudahan Angga Morrison nih YouTube-nya makin sukses. Amin, Pokoknya bikin konten terus, berkembang terus, sama yang penting sehat ya, Ceh. Iya. Sehat dan keluarga biar bisa Amin. berkarya terus pokoknya. Amin. Ya, gokil, luar biasa pokoknya deh. Nggak nyangka perjalanannya tuh dari bener-bener dari bawah sampai gua ketemu sekarang nih, kita nih sampai udah di, ya buat kita udah di atas lah ibaratnya. Belum lah. Nggak ada senior junior, nggak ada yang di atas, kita di bawah dia di atas. Tinggal kos-kosan. Iya. Kos-kosan. Lu ngontrak di atas, lu ngontrak di bawah. Iya. Iya bener. Aduh. Mungkin dari Angga ya, Bray, mungkin ada Apa tuh? Cek, untuk motivasi, buat ya. kawan profil Aya nih. Motivasi apa ya? Intinya semua itu bisa dicapai. Apapun itu. Bener deh. Yakin deh, percaya. Terus kuncinya cuma satu. Jangan pernah lu berpikir negatif. Gitu. Jadi lu terapin di sini nih apa namanya? Positif, ya pola pikir positif. Terus jangan suzon sama orang juga. Bisa ya kan. Iya, jadi jangan pernah misalnya kayak contohnya gini ya. Misalnya ada orang nawarin gue, karena dulu gitu. Dulu gue gitu. Dulu gue sempet ya bimbang gitu kan sama hidup. Jadi males akhirnya kan. Jadi Nggak tahu mau kemana arah tujuan gue gitu. ditawarin kesempatan sama orang. Guanya susah karena bukan bidang gua gitu kan. Nah, ternyata beberapa tahun itu gue ya kebanyakan nolak kesempatan gitu kan, dari orang kerja lah, dari orang nawarin reguleran lah dulu sebelum mau reguleran. Ya akhirnya dari segi idealisme yang gue punya dulu, ya gue nggak bisa berkembang dong dari segi ekonomi tentunya kan. Nggak bakal bisa, udah makanannya masih susah gitu. Akhirnya terus dikit-dikit baperan dulu, jadi ada orang apa namanya ya mencibir dikit, kita baperan, kepikiran. Akhirnya kan jadi memang bener kata orang, kesehatan tuh dari sini, Dari otak ya. dari pikiran. Kesehatan itu ngaruh tuh ke badan, males dari duit, akhirnya males, akhirnya mau makan aja sampai minta orang sama teman, sempet kayak gitu tuh dulu. Akhirnya terus gua apa namanya lari ke obat-obatan dulu tuh, makin parah. Minum obat segala macam itu dulu, tapi dulu itu makin parah tuh tiap hari ya, sampai nggak makan, kurus banget, sampai kurus. Ntar bisa lo lihat lah
video lagi ngamen pas ngobat tuh kurusnya udah kayak apaan tahu. Lama tuh berapa tahun tuh gue kayak gitu tuh 2 tahun tuh 2 tahun sebelum mulai nge-YouTube ya 2 tahun terus ya makin hancur aja deh hidup udah nggak pernah nyari duit ya sekedar buat makan sama mabok doang dulu tuh obat buat ini tapi pada akhirnya apa gue berpikir lah ini kok kalau terus begini nih kayak hancur nih gue nih. Nah kebetulan gue terus hobi baca gue nih baca dulu gue sering tuh zaman ngamen tuh gue ke Gramedia gitar gue taruh di kantin tuh kanan supir ada tuh Pondok Indah Mall yang satu ya bukan yang dua ada kanan supir gue kenal sama yang dagang-dagang gitu kan karena sering makan di situ. Nah terus udah titip gitar dipakai orang dagang itu gue Gramedia gue bisa lama tuh di Gramedia apa aja gue baca iya apa aja gue baca Jadi motivasi lu duduk di situ doang, ya. duduk gitu kan dulu kan Gramedia tuh buku-bukunya masih ada yang Masih dibuka. bisa dibuka nggak sekarang kan di krep plastik udah nggak ada yang bisa ini dibuka. ini salah satunya nih penyebab kenapa di buku di Gramedia tuh sekarang di press pakai Iya. plastik. Hampir tiap hari loh beli kagak Iya. duduknya di bawah enak banget duduk baca entah baca komik entah baca apa buku-buku pengetahuan akhirnya gue nemu satu buku lah yang judulnya tentang pokoknya isinya tentang daya tarik menarik alam tebel tuh gue tertarik dong apa sih nih gitu kan isinya dan ternyata di situ kiat-kiat untuk apa namanya gimana cara menangkal pikiran negatif mah sugesti negatif sih gimana cara ini sugesti negatif gue baca itu mungkin tuh dikasih jalan kali ya karena gue punya niatan gue mau berubah gitu kan gimana nih gitu kan ternyata dikasih jalan ya baca-baca itulah baca gitu kan nah berhubung gue gak punya harga lumayan mahal gue gak punya duit jadi tiap hari aja gue situ tiap hari tuh dari siang gue ngamen sengaja tuh akhirnya ngamen pagi terus siang situ gitu kan siang situ sampai malam sampai kan tebel gitu gue baca gitu Itu sampai bagiannya ada yang mungkin lu lepit kali ya? apa Buat iya buat gue baca besok. gue lipet iya gue lipet Makanya sekarang diplastikin bukunya. gue lipet tuh tapi emang sering gue lipet sih baca komik gue lipet aduh dulu gue suka komik Continue gue tuh komik besoknya basket gitu, ya Iya, dang basket. dang Iya, itu kan itu kan beberapa seri tuh banyak tuh nah itu di rak tuh banyak tuh itu nggak diplastikin kan udah lipet ya butuh waktu banyak hampir setiap hari itu kan gitu akhirnya temulah buku yang tadi gue bilang itu dan ternyata kalau kita berpikir negatif alam nih memberi maksudnya misalnya gini aduh hidup gue susah banget sih ya alam nih denger gitu alam denger gitu alam denger daya tarik menarik alam kan akhirnya kayak ada namanya kayak campur tangan alam lah itu ya tangan gaib apa gue nggak ngerti Alam pokoknya itulah. kubur kan ya? alam dengar gitu kan alam dengar Alam Mbah Dukun ya. jadi kalau Mbah Jambrong jadi kalau kita mikir negatif misalnya hidup gue susah ya kan susah terus akan kejadian gitu pasti tuh karena gue udah nah gue semenjak selama gue baca itu gue selalu flashback iya juga ya gitu loh flashback kan gue berpikir gini banget sih ada orang nih dikit mencibir dikit terus langsung ngerasa wah gue sampah banget deh gitu kan akhirnya ya jadi sampah terus gitu loh kan bener jadi sampah ya juga ya gue kelamaan jadi sampah Stuck di situ aja. begitu nggak pernah ada pikiran positifnya akhirnya udah mulai berapa sekitar 2 bulan lah tuh gue baca buku itu karena ya nggak selalu tiap hari sih cuman banyak gitu hampir tiap hari gitu kan terus udah gitu buku akhirnya sampai selesai gue baca gue terapin lah itu di dalam kehidupan gue terapin hari itu juga setelah buku itu kelar gue suruh rubah pikiran gitu kan rubah pikiran ini gue nih sugesti negatif gue emang awalnya ini ya awalnya gue merasakan agak ya karena terbiasa dengan dulunya Juga susah ya. sugesti negatif terus kan sebenarnya sih nggak susah harusnya cuma karena terbiasa gitu menghilangkan kebiasaan itu kan butuh proses lah itu gue sekitar 6 bulan Setengah tahun ya. 6 bulan bayangin 6 bulan cuma buat merubah ini nih 6 bulan tapi bisa lu bisa gitu tapi bisa
6 bulan. Nah, pelan-pelan dari situ gue mulai tuh, gue mau ngontrak, mau ngamen yang bener, masih ngamen gitu kan, ngamen yang bener, ya kan, terus kerja segala macem, baru ngulik-ngulik YouTube kayak gitu. Nah, akhirnya intinya sih ya gue bukan motivator ya, cuman sesuai pengalaman aja yang gue udah alamin. Apa namanya? Jangan pernah ini deh, jangan pernah mikir susah, bener deh. Ya mikir Asli. susah, terus kalau bisa jangan narkoba ya. Iya betul, itu jangan deh. Jangan narkoba karena bakal Itu ngaruh. Lu makin banget, susah. berat banget. Bener, gue nggak. Aduh gimana ya, udah ngerasa makin susah bener. Kalau orang bilang apa yang gitu-gitu tuh, bilang wah gue mau ngilangin penat, ya saat itu doang, saat lo make. Udah lo kelar, lo lemas, malas, pikiran lagi, tambah malas lagi. Tambah malas lagi, Iya, tambah mager ujung-ujungnya lagi. ntar ada yang kriminal segala macem, kayak takutnya gitu kan kita kalau nggak kuat ini batin. Nah udah akhirnya apa namanya, kalau kita mikir susah tuh efek negatif banyak. Padahal dari sini doang nih, kan pusatnya di sini kita nih ternyata, Iya, benar. di pikiran, di otak kan. Kalau kita mikir susah, misalnya gini, sama mikir takut besok nggak makan deh misalnya, aduh besok makan apa ya, Kenapa gitu? itu udah alam denger tuh gitu kan, lu dikasih susah jadinya, dikasih susah, padahal kita kan lupa kita punya Allah ya kan. Apa yang lu takut, itu kondisinya itu kan, sugesti positif aja. Berarti kalau lu takut, lu suzon dong sama yang diciptakan gitu kan. Jadi kita berserah diri Ya ini aja. bukan ngomongin sok-sok ini ya, tapi memang bener ternyata gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba untuk berpositif terus kan, tiap hari akhirnya bisa apa namanya, kayak misalnya contohnya apa ya, kayak YouTube deh, YouTube aja gitu kan, kayak YouTube. Suatu saat gue bisa nih, gue pelajari, ya alhamdulillah kan sekarang bisa gitu kan, bisa menghidupi gue, alhamdulillah. Buat akhirnya gue bisa nikah, punya anak. ngidupin keluarga ya. Terus sempat juga di tengah awal-awal pernikahan tuh, Pernikahan. pas udah bini gue ngisi gitu ya, udah ngisi, kita nggak punya duit nih, gajian dari YouTube kan belum turun gitu kan, duit habis nih kita di rekening, belum habis tuh. Ya udah, jadi gue bingung, aduh gimana ya besok, gini, gue sambil nonton YouTube aja tuh di handphone. Gue cuma bilang, gue tenang aja, ada aja, pasrahin aja, tenang aja, nggak usah takut, ada aja. Baru ngomong gitu di telepon sama orang. Oh, telepon sama orang Iya. tuh. Bro ada kerjaan nih, project gini, gue transfer sekarang ya. Tanya bini gue tuh, beneran nih ditransfer. Intinya sih 400.000. itu jangan Lumayan. lumayan. Ya. Harus berpikir Betul, positif terus aja deh. Betul, Itu paling bener. Sebenarnya nggak susah sih berpikir positif itu. Berpikir positif, yakin pasti bisa. Yakin, misalnya. Pelan. Terus jangan iri sama orang gitu. Iri itu udah ngerusak. Iri, suzon, wah itu ngerusak hati banget. Pokoknya kalau udah hal-hal ya itu kan sugesti negatif ya. Sugesti negatif. Sedikit lo kasih celah masuk, berantakan lo. Tanpa lo sadari nih, lo bakal berantakan. Bener. Karena gue udah ngerasain seberantakannya gue dulu. Tau lah gue dulu gimana, nggak jelas kan. Sampai gue ngeblank, pernah ngeblank. Iya, benar betul. Kacau tuh, parah. Gue ceritain orang-orang warga-warga. Sampai lupa "Masa lu sih?" kata sama gua. gua siapa, gila. Kacau. Parah. Nah ini saksi nih buat temen-temennya Broval nih ya, saksi nih buat Ini profil ya. itulah apa efek dari apa ya, sugesti negatif terus yang gua tanemin, gua kasih celah terus masuk. Gue suka akhirnya menyendiri kan, menyendiri terus, Sendiri, ngomong sendiri. akhirnya ngeblank, sempat ngeblank kayak orang kayak ODGJ, ya kan? Kita kalau ngomong itu di somasi lagi, kayak Om Deddy, ya kan? Gitu, ngeblank ingatan. Ini dia nemu ini, gue aja bingung ceritanya gimana sih ceritanya. Itu pas gua nganterin bini gua balik gawe tuh gua anterin, tiba-tiba lu main gitar cuma satu senar doang, deng. Iya, tuh senar doang nih on profile. Videonya nggak itu? Enggak gua videoin, Cek. Gua video itu gua tanya. Gua juga nggak tahu. "Bray, lu kenapa, Bray?" Tatapannya tuh kosong aja. "Bray, ini gua Bronx, dia gini aja kan." Parah ya? Iya, deng. Wah, gila, parah deh pokoknya. Kacau. Terus ada tangan-tangannya orang-orang situ juga ada yang bilang, ngumpulin daun lu pakai keranjang bekas parsel. Aduh kacau banget.
sampai Pak RT Mungkin wah buah nih taruh duit kali ya, daun-daun di ini Gue mikirnya lapangan, duit, gue mikirnya tuh wah duit berserakan. lapangan studi Les Limo tau lo, kata Iya, situ, iya. kata siapa, Isak, lu juga pernah tuh, kalau 2 kali tuh gue ngebleng. Isak sempat bilang ya. Nah itulah, jangan, itu akibat dari suges-suges negatif. kita ngasih celah tuh. Sekecil apapun suges negatif itu mah lu kasih celah, itu kan rusak tuh pikiran lu tanpa disadari ya, rusak. Pikiran rusak terus akhirnya apa ujung-ujungnya apa namanya, takut untuk bergerak, terus takut buat makan besok, takut besok dapat duit, akhirnya dari situ ya takut semua, akhirnya ketakutan itu jadi kenyataan gitu ya kan. Bener asli. Tapi kalau positif Energinya yakin. juga pasti positif. Udah gitu Sama enaknya yakin. apa, ngejalanin hidupnya nggak berat, bener deh, positif, Jadi lebih yakin, ringan, santai. Asli gue bener itu, bener-bener sekarang nih gue ngerasain nyata banget ya, jalanin hidup tuh kayaknya ikhlas aja gitu, enak gitu, bener deh, tenang. Ada orang mau ngomong apa ya senyum aja, iya maksudnya lapang aja gitu, nggak nggak usah didengkin lagi ngomong. karena udah terbiasa apa menangkal suges-suges negatif gitu. Sebenarnya bisa karena terbiasa. Udah terbiasa. Itu dilatih terus tuh. Bener deh. Itu gua nggak bohong, itu gua ngalamin sendiri. Ya, yang penting sih untuk Kayak gitu. Dari Broval sih paling pesannya ya buat Angga Morrison nih sekarang, yang penting selalu berdoa dan bersyukur. Harus tuh ya. Jangan sampai lupa Itu, tuh teman-teman tuh. biar makin tambah sukses. Betul. Amin. Terus jangan lupa juga apa ya, nggak punya lu, sempatkan diri lu bantu orang, apapun itu ya, nggak hanya cuma duit loh, misalnya apalah, tenaga atau pikiran gitu, bantuin temen, ya dari lingkungan terdekat dulu aja, saudara, temen, itu udah otomatis lu akan dapat berkah rezeki terus. hidayah. Rezeki kan bukan dari uang, ya kan, tapi yang ujungnya akan menghasilkan uang gitu. Ya intinya sih kerjakanlah suatu hal untuk kebaikan ya gitu ya. Betul, apapun itu kalau yang baik-baik ya, menurut kalian baik, jalanin, jangan ditunda-tunda begitu. Dan Semangat tuh. pasti ada apa ya, misalnya lu ketemu orang atau temen gitu, temen lagi susah tapi lu nggak punya duit, tapi lu punya solusi misalnya gitu kan, gua ada ini nih, coba lu kesini deh, itu ngebuka jalan kan, Buka buat jalan temen tuh. Udah ngebuka jalan, teman lo ibaratnya bisa apa namanya, ada jalan gitu kan, dibukain jalan, terus rezeki kan buat dia kan. Betul. Nah kitanya juga dapat rezeki juga, udah pasti tuh. Tapi ya tetap kita kalau bantu orang sih, menurut gua jangan ngarepin pahala sih sebenarnya, lakuin Ikhlas. aja. Kalau pahala udah otomatis lah gitu kan. Itu biar Pahala yang kuasa atau imbalan dari yang kuasa ya terserah gitu kan. Jadi ibaratnya ya bantuin aja, enak kok bantuin orang tuh, bener, apapun bentuknya ya, bentuknya. Yang penting kita nggak meminta timbal balik lah. Betul. Kayak gitu sih ya, ini dari gue gitu aja paling. Ini kawan Broval, kisah-kisah seorang Angga Morrison yang benar-benar dari bawah, musisi jalanan ya, berat kasarnya tuh gembel lah ibaratnya. Betul. Jadi Gembel banget. jadi itu kita kasih tahu prosesnya Doi ini untuk menjadi orang yang kita bilang sukses nih nggak instan, nggak mudah ya cuy, ibaratnya gitu, nggak mudah. Nah itu salah satunya tuh, sebenarnya setelah apa yang gue pelajari sekarang, jangan ada kata nggak mudah. Betul. Itu intinya, misalnya Yang penting kita mau berusaha aja ya. susah, jangan pernah ada pikiran susah sedikit pun, bener deh. Kalau lo bilang gampang, bukan menggampangkan, tapi lo yakin lo bisa, lo pasti dikasih tuh. Ada kesempatan datang ini, ketika lo berpikir positif, alam ngasih positif tuh, Iya. iya kan? Masuknya jadi positif. Kesempatan. Nah, tuh tinggal lo pilih nih, kan ini pilihan kan? Iya. Tinggal lo pilih, lo ini matangin ini, larinya hasilnya begini, lo ini prediksi lo hasilnya begini, tinggal pilih aja mana yang nyaman, mana yang ini. Tapi kalau ada kesempatan cuma satu, sekiranya ini ambil aja.
Entah setelah lo ambil satu kesempatan ini di tengah jalan, lo akan ketemu lagi kesempatan lain nih. Iya bener, kayak gue di sekarang kan, tiba-tiba gue bisa jualan ini, tiba-tiba gue bisa ini. Padahal cuma dari satu bidang, Jadi bidang doang. kayak gitu. Akhirnya- Kalau ada kesempatan jangan dilewatin. Kira kesempatan dia nih nggak disia-siain di YouTube ini, makanya dia berjalan terus karena ya balik lagi ke kesempatan itu tadi dia gunakan dengan secara bermanfaat dan baik ya Cek. Akhirnya bisa menjadi sekarang itu. Iya, pada intinya sih selalu punya sugesti positif aja terus ya. Betul, sama betul. lakukan Itu paling kebaikan. penting. Iya, lakukan kebaikan setiap hari lah. Kuncinya tuh, itu Terus paling penting. ya itu, jangan ada kata nggak mudah. Pokoknya Betul. semua proses itu harus mudah, oke? Betul. Mantap. Kalau gue dulu tuh, satu lagi, cara nanganinnya ketika sekarang sih masih tetap ada namanya tugas negatif ya, pasti ada yang masuk, cuman nggak sampai kepala nih, mental. Kalau gue udah mental. Jadi misalnya ketika ada, wah tiba-tiba nih, nama kita manusia ya, kita nggak bisa seperfect gitu kan. Kadang-kadang ada juga misalnya kita lagi ngerokok sendirian gitu kan, kita nggak punya duit tuh. Wah besok gimana? Itu pasti ada tuh, ya kan? Cuman gampang cara nanganinnya. Udah gituin aja. Pele. Lu langsung berimajinasi aja, lu berhayal. Hayal tuh bagus loh. Berhayal bagus loh. Semakin Tapi hayalannya yang positif ya. iya. Jangan yang Kan ada orang bilang ya, negatif. lu jangan banyakan menghayal. Ya kan? Jangan tinggi-tinggi kalau menghayal. Kalau menurut gua salah itu. Lu harus berhayal, bermimpi setinggi-tingginya. Tingginya Betul. Ya kan? Lu tanemin dalam kepala lu lebih lulus. Jadi lu selalu ada di sini. Itu lu akan otomatis lu ngejar itu tuh. Hayal-hayalan. Ya, kayak gua mau hayal dapat duit dari YouTube. Awalnya tuh, ya kan, orang-orang ya banyak yang mencibir gua lah, teman-teman, banyak saudara, banyak nyinyir ya. ini lu bilang orang Memandang gila lah, sebelah ngapain mata. sih lu kayak gitu-gitu, gini ya alhamdulillah. Tapi ternyata sekarang kan gua Alhamdulillah. bisa hidup dari situ gitu kan, alhamdulillah. Nah, gue bisa membuktikan bahwa kalau kita berhayal tinggi itu bagus gitu, tapi tetap berusaha ya, jangan cuma dihayalin doang. Iya. Cuma tetap dijalani ini Bang. ya tadi kembali sugesti positif terus tuh, dikasih aja jalan. Tiba-tiba oh iya ketika kita udah nemu jalan itu, kebuka jalan, tiba-tiba ntar kita langsung flashback tuh, iya ternyata bener ya sugesti positif Tetap ini. titik terangnya di situ dia tadi. Emang itu ya. udah Diatur. Iya, skemanya jelas. Ketika kita udah dikasih jalan terus flashback ke belakang, oh iya, pas kita udah positif thinking terus tiap hari gitu kan, tiba-tiba oh iya dulu gini, ketemu ini gini, jadi begini dan sekarang begini, tak, itu jelas banget loh. Kalau udah flashback, oh sekarang begitu ya. Tinggal kitanya sekarang karena udah tahu selahnya dalam kehidupan ini kan, udah jalanin aja. Intinya gitu, positive thinking udah, sama berbuat baik sama orang lah gitu. Harus itu kalau berbuat sama orang lain gitu tanpa mengharapkan. Asik. Betul. Oke Cek. Ya, itu tadi ya pembahasan menarik nih dari narasumber kita Bung Angga Morrison, perjalanan karir dia nih. Luar biasa Kehidupan. ya. Iya, luar biasa sekali. Biar menjadi inspirasi buat kawan-kawan profil kok ini. Amin. Oke, seperti biasa nih ya, sebelum kita pamit, kita minta untuk narasumber ninggalin jejak. Ini di apa nih? Jejak tangan, yoi. Ini apa? Kayak lulusan nih. Tanda tangan di sini. Coret-coret. Oh, tangan nih. Iya, Ini banyak nih. Banyak alhamdulillah. Ini Yang udah di ini nih. yang udah di Yang udah podcast, tayang-tayang udah di podcast tayang, nih. betul. Widih, mantap. Tuh ada yang mirip loh. Ada yang mirip. Mungkin itu sekali yang mirip ya, bukan ya? Gimana nih? Bebas. Mana aja Bebas, well, masih lega tempatnya. Deket main lah. Ya, deket mic boleh. Soalnya suka nyanyi yang dulu. Diganjel pakai tangan. Dulu kerja, bintang tamu dikerjain. Narasumbernya kita kerjain dulu ya, manualnya. Nah, Wis. Kan kalau calon orang sukses gitu tanda tangannya agak ribet. Oke,
Oke. Tutupnya mana, Cek? Tak kering ya. Kering. Oke, kawan profil, terima kasih masih setia di Profile Podcast. Kita juga terima kasih buat narasumbernya kali ini ya, Ce. Angga Morrison, semoga makin sukses dan sehat selalu buat keluarga ya pokoknya. Amin. Mungkin ada pesan buat Profile? Tadi udah. Udah. Pesan buat profilnya. Obat Profile. Iya, Semoga iya. makin sukses, Amin. terus berkarya, Amin. jangan patah semangat. Amin. Jangan peduli omongan miring orang. Positif, Amin. positif, Cuekin positif, aja. positif, Amin. positif, Terus positif, lu positif. pasti bisa. Amin. Bakal naik. Bener deh, yakin gua. Amin ya robbal alamin. Jadi ciptakanlah sekelilingmu tuh aura-aura yang positif. Otomatis semuanya jadi positif. Pasti. Gitu. Ikut tularan positif, tularkanlah virus-virus positif. Dah, itu doang sih. Oke, buat kawan profil nih ya. Jika kalian suka dengan podcast Kita kali ini ya. kali ini Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Yoi. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya. Nggak usah, nggak usah. Jangan ada di Jangan. sini ya, ada di sini. Woy. Malu masih kecil. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dadah, bye-bye. Bye bye. See you next door. Valen ya. Perkenalan diri dulu, Bre. Buat teman-teman kawan Oh, udah ya? Oke, Cek. Ya, terus. Bawa speaker. Lihat kamera dulu. Kadit. Deh. Kok dibeli sih? Bagus terang, enak. Matanya enggak. Enggak. Enggak ya? Enggak, Deng. Enggak, Ding.
Tapi itu Enggak. lumayan marah. Hah? Enggak. Nyala ding. Dikit-dikit nyala, kadang nyala kadang enggak. Ah, ini enggak tuh udah. Udah gini aja flash. Udah tuh enggak. Tes dulu tes pertama. Enggak deh, enggak. Enggak. Jangan sering-sering lihat mari. Terus fokusnya kemana? Ya berdua aja mau muter gitu. HP lu mati. Hancur-hancuran. Terang juga ya enggak? Langsung ya? Langsung ini ya? Ya, Itu ini. Gur, ini kan lu masuk.